apa gue salah diciptakan ya. Sempat gue komplain, Tuhan kok lu jahat banget sih sama gue, lu nggak bikin gue untuk menjadi real lelaki atau real perempuan, tapi gue terjebak dalam dua alam yang benar-benar bikin gue sangat bingung saat itu. Saat saya terjun ke dunia gay, saya sangat menikmati karena saya mempunyai banyak pacar dan akhirnya lama-lama saya coba terjun ke dunia waria. Terus jika seseorang suka dengan lawan jenis itu sangat wajar. Yang gak wajar adalah saya ngomong kok masih gelap ya. Tapi zaman sekarang penyuka sesama jenis juga suatu hal kewajaran. Bahkan yang beredar di masyarakat adalah jika seseorang sudah jatuh dalam hal penyuka sesama jenis nggak mungkin bisa dinetralkan kembali. Ada yang bilang ya itu sudah jadi bagian hidupnya lah, karakternya, kebiasaannya, jadi nggak mungkin mudah. Bener atau tidak? Berikut ini, bentar lagi lah pokoknya, kita bicara secara gamblang belak-belakan dengan seorang teman yang datang ke lokasi syuting. Oke? Jadi tetap saksikan Solusi Live, recommended for you. Sorry. Ya, Yudhras, seperti janji saya di awal tadi, sebelah saya sudah ada Bayu. Gimana yuk? Thank you banget nih, kita udah ketemu. Langsung aja aku tanya-tanya, sejak kapan kamu sudah mulai ada perasaan suka dengan sesama jenis? Dari kecil tuh ada pengalaman dengan papa. Aku ngerasa adikku yang perempuan itu mendapat perlakuan yang berbeda dulu. Dari semenjak itu pengen berusaha, oh lebih baik enak ya kayaknya jadi perempuan. Jadi mulai dari kecil tuh jadi berandai-andai pengen jadi perempuan. Tapi yang buat aku sampai terjun langsung, saya sempat ngalamin pelecehan seksual, disodomi orang. Maaf Bu, apa perasaan kamu pada saat itu? Pada awal pertamanya ngerasa aneh dan takut gitu kan. Waktu itu teriak juga, aku nggak mau diperlakukan seperti itu, tapi tertolak juga, aku bukan seperti ini gitu. Aku nggak mau jadi seperti ini gitu. Kamu udah pernah coba cerita belum? Aku mau coba untuk share sama keluarga, tapi takut. Akhirnya aku cerita waktu itu dengan guru di sekolah. Tapi ternyata juga nggak ada refleksi jawaban apapun yang memuaskan aku juga. Buat aku, udahlah fine, lebih baik aku terima dunia aku aja. Hingga akhirnya saya waktu itu lari dari rumah. Lari dari rumah, tinggal bareng dengan mereka, setelah tahu gaya hidup mereka seperti apa. Dan nyata buat saya tuh ngerasa senasib dengan mereka gitu kan. Terus sampai akhirnya saya memutuskan, saya masuk ke dunia yang lebih tinggi lagi, masuk ke dalam dunia waria lagi. Kehidupan seperti apa yang kamu jalani di masa-masa ini? Sore siap-siap untuk istilahnya untuk mejeng aja istilahnya malam. Kalau misalnya dapat pacar enak, mereka bisa mengayomi kita, mereka bisa biaya hidupan kita juga terkadang. Sampai akhirnya waktu itu nemuin seorang laki-laki juga yang ngajak gitu. Udah yuk hidup bareng sama saya, tinggal satu rumah. Hubungan kamu dengan keluarga seperti apa, Bayu? Hubungan pada saat itu sebetulnya saya rasa itu hubungan saya udah hancur. Saya baru tahu ternyata selama ini kedua orang tua saya menutupi bahwa mereka sudah bercerai. Yang kedua pengalaman juga papa meninggalkan saya di keluarganya di Malang pada saat itu. 3 tahun lebih tanpa ada kabar, dan ketika saya bertemu tiba-tiba dia udah punya seorang wanita lain, dan itu buat saya malu sampai saya ngerasa saya nggak mau lagi ketemu sama papa, dan saya tidak mau lagi ada nama papa dalam hidup saya. Saya mau cari papa yang lain, bukan seperti ini papa saya. Pernah nggak kamu mendapat hal yang terbaik di masa-masa itu saat kamu homoseksual nih? Pernah, aku pernah dapat. Jadi waktu itu sempat bisa jalan-jalan, karena waktu itu ada seorang pria juga yang ngajak gitu. Hal terburuk apa yang kamu rasakan saat kamu menjalani sebagai homoseksual di masa itu? Waktu itu dokter menyatakan saya positif HIV/AIDS. Pada awalnya nggak nyangka, tapi ketika saya ngeliat pada saat itu mantan saya kondisinya drop, semakin lama tambah drop, membuat saya semakin ketakutan. Tuhan, saya mati, abis ini mati mau kemana ya? Ke surga apa neraka? Saya mikirnya gitu. Kalau neraka, amit-amit jabang beda, Tuhan saya nggak mau gitu kan. Tapi saya maunya mau surga, tapi kalau saya lihat kehidupan saya nggak bakal masuk surga gitu kan. Waktu itu saya cuma nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa perlakuan hidup saya nggak adil? Kenapa saya harus dari kecil, saya harus ngeliat keadaan saya, kondisi saya tuh suka dengan sesama jenis, nggak seperti orang lainnya yang normal. Kenapa saya dari kecil harus diperlakukan berbeda, baik oleh orang tua saya, dari teman-teman saya nganggap, dasar Betty gitu kan. Tuhan, kenapa sih nggak adil seperti ini gitu? Ada keinginan untuk lepas dari keterikatan homoseksual ini? Aku pengen lepas gitu. Mau lepas dan ngejalanin berbagai macam hal.
Dan ternyata ketika untuk melepas itu bukan suatu hal yang mudah. Melawan semua tantangan itu nggak mudah sama sekali, berat. Yang pertama emang harus keluar dulu dari komunitas itu, ya kan. Walaupun dia masih belum bisa keluar, yang kedua dia harus ada mentor yang benar mau mentoring dia tuh bisa ngertiin dia juga bahwa kehidupan kamu nggak selamanya ada di itu. Kamu harus memikirkan kehidupan sesudah kematian kemana. Sampai tahap ini kamu sudah melewati atau sampai saat ini juga kamu masih dalam fase perjuangan untuk bisa menyukai dengan yang lawan jenis? Dalam saat ini masih dalam fase untuk berusaha untuk menyukai lawan jenis. Bayu, thank you banget. You are the real man. Kamu pria sejati, Bayu. Laki-laki tulen. Oh ya, Yuders, dalam hal apapun di hidup kita ini harus teliti. Termasuk juga mengambil keputusan dan menjalani hidup ini. Ya harus teliti. Saya percaya setiap orang pasti ingin menjalani hidup dengan cara yang benar. Tayangan berikut ini akan bikin kamu lebih semangat. Karena kamu akan melihat secara nyata sesuatu yang gak mungkin banget jadi mungkin banget. Katanya teliti. Ini contoh, kalau nggak teliti seperti ini bahaya. Ya ini nggak benar, yang benar tuh yang ini. Tuh. Makasih. Ya. Dari kecil gue cenderung untuk menjadi seorang sosok seperti perempuan. Gue suka berbau hal-hal perempuan. Gue merasa kehilangan identitas diri dan gambar diri gue. Gue adalah seorang laki-laki, tapi entah kenapa perasaan gue dan pola pikir gue bahwa gue adalah seorang wanita. Padahal gue tahu dengan kondisi fisik gue adalah seorang laki-laki. Ketika gue SMP, gue bener-bener yang udah tahu namanya cowok yang ganteng, cowok yang tampan. Itu yang bikin gue bener-bener tahu perasaan gue, oh gue sukanya sama cowok, gak suka sama cewek. Disitulah gue mulai nih kenal dunia internet. Bahkan gue juga masuk satu jaringan untuk chatting dan itu juga khusus untuk kaum gay. Akhirnya gue pacaran dengan mereka, menjalin hubungan relationship antara seperti layaknya wanita dengan pria. Tapi ini yang gue jalin adalah gue bersama seorang pria juga. Perasaan itu semakin meyakinkan gue bahwa gue adalah seorang homoseksual. Sempat terpikir sama gue, apa gue salah diciptakan ya? Sempat gue komplain, Tuhan kok lu jahat banget sih sama gue? Kok lu bikin gue seperti ini gitu? Lu gak bikin gue untuk menjadi real lelaki atau real perempuan, tapi gue terjebak dalam dua alam yang benar-benar bikin gue sangat-sangat bingung saat itu. Akhirnya gue meyakinkan diri gue sendiri, wah gue harus merubah diri gue harus sama seperti wanita. Bahkan gue sempat untuk beberapa kali gue suntik hormon untuk merubah fisik, bahkan dari fisik yang gue sama sekali tidak punya, akhirnya gue bisa punya lewat suntik hormon itu. Kata hati yang mengajak gue berubah, itu buat gue udah gak mempan. Karena yang gue pikirkan saat itu adalah kepuasan gue dan hawa nafsu gue itu harus terpenuhi. Karena pada saat itu juga gue punya keahlian untuk make up. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang teman gue ngajakin untuk menyalurkan bakat make up gue, untuk mengajarkan make up di satu tempat. Ketika rencana gue untuk menyalurkan bakat make up gue kepada orang-orang, justru gue semakin kenal dengan seorang pria. Dan itu baik banget. Baiknya bukan untuk hal-hal yang aneh, tapi itu justru membawa gue kepada satu titik terang. Dia pernah nanya gue, mau sampai kapan kamu seperti ini dalam dunia homoseksual? Dibawa kemana masa depan lu? Seperti itu. Pertanyaan itu selalu timbul dalam benak gue. Gue capek dengan kehidupan gue, menjalani kehidupan gue sebagai wanita saat itu. Dan gue udah merasa berpikir masa depan gue udah hilang. Ketika gue berdoa, gue bener-bener yang merasa bersalah banget sama Tuhan. Gue udah ngecewain Tuhan, dan disitu yang bener-bener gue hanya bisa doa dan nangis sama Tuhan. Tapi disitu juga tiba-tiba ada orang, dia mendoakan gue dan gue semakin termotivasi untuk gue mau raih lagi terang yang bener-bener dalam Tuhan, yang kembalikan lagi bahwa gue ini adalah seorang pria. Gue bukan lagi seorang wanita, gue bukan lagi seorang homoseksual, tapi gue bener-bener real pria. Untuk intimidasi iblis itu, untuk masalah hawa nafsu emang kadang suka datang. Tapi ketika hawa nafsu itu datang, gue tahu gue harus menghubungi siapa tiba-tiba. Jadi gue suka sharing dengan mereka, gue suka minta mereka untuk doain gue. Dan justru itulah yang membuat gue semakin bisa melawan apa yang dalam diri gue. Pengertian dan kebenaran yang gue kenal sekarang adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah
menciptakan seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh pria ataupun pria yang terperangkap di tubuh wanita. Segala sesuatunya itu Tuhan ciptakan baik. Yang salah hanya adalah satu, pola pikir kita sebagai manusia. Pengertian saat ini akan gambar diri gue adalah seorang pria yang diciptakan Tuhan sempurna. Bahkan gue sangat berharga di mata Tuhan yang berguna bagi orang-orang sekitar gue dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saat ini kegiatan gue adalah gue tergabung di satu LSM dan gue mengajar anak-anak di daerah kumuh, mengajari mereka pelajaran sekolah mereka. Gue semakin senang dengan kehidupan gue dan gue tahu gambar diri gue yang sejati dalam diri gue. Gue benar-benar sangat bersuka cita dengan kehidupan gue sekarang. Ya, Yutres, bener nggak sih kalau seseorang ya, apalagi seorang pria itu begitu mudahnya seperti membalikkan telapak tangan untuk menjadi homoseksual atau penyuka sesama jenis gitu. Memang kita tadi udah sempat dengar beberapa penjelasan juga, ada beberapa tayangan, tapi sekarang saya mau ngajak kamu semua untuk kita ngobrol yang lebih dalam istilahnya ya, dengan seseorang yang memang sudah menghadapi beberapa case by case, tidak hanya homoseksual, dan juga case yang lain juga transgender, pemulung, anak-anak jalanan, kan dia seorang founder. Foundationnya namanya Roma Junior Foundation. Roma Junior Foundation, orang yang ada di sebelah saya kalau gitu. Ada Pastor Paulus. Apa kabar bro? Apa kabar Dik? Langsung aja. Sebenarnya faktor apa sih yang sangat memicu seseorang sehingga bisa menjadi homoseksual? Yang terutama faktor keluarga, nggak ada yang lain deh. Tidak ada figur seorang ayah, akhirnya anak-anak cari figur-figur yang kurang tepat. Di dalam keluarga mereka nggak merasa nyaman, nggak ada kehadiran sosok seorang pria. Akhirnya mereka mulai mencari dan jadilah homoseksual. Tapi yang pasti Tuhan nggak menciptakan itu kan, Di. Apa yang terjadi jika seseorang tetap bersikeras dalam kehidupannya sebagai Di ujung dari perjalanan dari orang-orang yang suka sesama jenis, ada rasa capai, ada rasa titik. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang bosan, menjenuhkan. Tapi kalau ditanya titik terendahnya, titik di ujung dari perjalanan kehidupan seorang, ya udah nggak ada keselamatan. Artinya Tuhan udah berkata orang-orang yang seperti ini tidak punya hak masuk dalam kerajaan surga. Intinya seperti itu. Kalau orang itu merasa nyaman, ya udah nggak apa-apa. Tapi titik di ujung dari perjalanan hidup mereka tidak ada keselamatan. Artinya tidak ada keselamatan dalam kerajaan surga. Nah, lalu kalau sudah begini nih, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah terlanjur menjadi penyuka sesama jenis atau homoseksual untuk bisa kembali normal dalam kehidupannya? Biasanya saya ajarin ke teman-teman saya, orang-orang yang saya mentorin, orang-orang yang seperti itu yang mau berbalik. Setidaknya dia datang ke keluarganya, lalu dia minta maaf sama orang tuanya, kalau dia mau ya. Lalu dia mulai melepaskan topeng satu demi persatu. Dan peranan keluarga di sini adalah ya memaafkan, bukan melecehkan kembali, bukan menyalahkan, menuduh, apalagi memarahkan. Terima kembali anak itu menjadi keluarga yang utuh dan mulai mencoba hubungan keluarga yang seharusnya. Tapi andai kata keluarga tetap menolak, cobalah cari komunitas yang akan mendukung kita, mensupport kita, membangun kita ke jalan yang lebih benar, bukan ke jalan yang lebih salah. Jadi berarti pergaulan itu sangat menentukan hidup kita, mau seperti apa hidup kita. Pastor, terakhir nih, kenapa kok penting sekali seseorang yang sudah homoseksual itu harus kembali normal? Artinya kembali menjadi penyuka lawan jenis, jangan sesama jenis. Saya percaya ada satu sisi yang kita mungkin pernah ngerasain, sisi kekosongan, emptiness. Sisi batin yang sunyi walaupun keadaan rame. Siapapun, mau dia homoseksual, transgender, waria, pencandu narkoba, atau yang lain-lain deh. Tapi Tuhan itu mendengar jeritan hati kita. Setiap ratapan, tangisan, air mata, dia selalu dengar. Selama kita ada kerinduan untuk berubah, kekosongan dalam batin kita, Tuhan akan isi dengan damai sejahtera. Dan pesan saya, Tuhan selalu menyayangi kita. Apapun permasalahan kita, apapun jatuh bangun kita, dosa kita mungkin hitam pekat, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you banget, Pastor. Thank you.
nyanyi rame-rame itu punya keasikan tersendiri ya, karena untuk yang baru nyanyi misalnya, dia nggak merasa percaya diri ketika nyanyi sendiri. Tapi waktu nyanyi rame-rame itu dia membangun percaya dirinya secara bersama-sama, itu yang pertama. Yang kedua, mesti kita sama-sama punya visi yang sama tentang lagunya. Ketika visi itu benar-benar nyampe, kemudian kita bisa nyatuin visinya, itu waktu kita nyampein sesuatu powerful banget, kerasa banget gitu. Yang bikin gue tertarik untuk masuk Glorify, pertama kali gue lihat Glorify nyanyi di Jogja, entah kenapa gue merasa mereka nggak sekedar menyanyi, tapi ada sesuatu yang mereka sampaikan tapi lebih. Itu gue inget banget dia nyanyi lagu Always, lagunya Kirk Franklin. Ada pesan aja yang nyampe gitu, yang kayaknya ngetuk hati gue. Buat saya pribadi, Glorify bukan sebuah komunitas yang hanya sekedar bernyanyi, tapi dia lebih sebuah sekolah kehidupan ya, karena setiap kita bernyanyi ada impact yang kita bawa untuk orang lain. Jadi nggak hanya sekedar bernyanyi, tapi kita menghidupi apa yang ada dalam lagunya. Proses saya dibentuk di Glorify ya salah satunya untuk mengubah rasa ketidakpercayaan diri saya. Dan mereka mau terima kita apa adanya. Kita mau dalam keadaan apapun, susah, senang, ataupun kita nggak punya apa-apa. Dan itu membuat saya, wah saya ketemu nih rasa percaya diri saya gitu. Sebenarnya begitu kita di dalam, kita ketemu sama orang-orang yang hidupnya bukan sekedar baik, tapi hidupnya benar gitu, benar di mata Tuhan. Dan kita ngelihat mereka-mereka ini ternyata nggak hanya ngomong doang, begitu lihat itu kayaknya paradigma kita tentang hubungan yang nggak benar sama pacar, berantem atau nakal atau apapun jadi berubah gitu. Jadi kita tahu, oh ini tuh ternyata nggak benar ya, oh ini tuh ternyata nggak benar. Mulai satu-satu dipulihin karakternya gitu. Nah itu mulai proses dikit-dikit, mulai memaafkan, berani minta maaf gitu. Ke orang tua berani ngomong sayang gitu. Kan dulu enggak kan gitu, kayaknya ngomong apa sih, cemen banget gitu kan. Udah gitu minta maaf gitu, laki-laki yang mesti minta maaf. Ternyata enggak gitu, kita mesti minta maaf. Jadi akhirnya berubah, dan itu menular dari berapa orang, menular ke berapa orang. Dan orang ini ternyata bawa pemulihan ke keluarganya masing-masing gitu. Sebelum masuk Glorify, keras kepala, nggak ada orang satupun yang bisa bilangin gue. Gue selalu hanya mengerjakan apa yang gue suka, dan kalau tidak sesuai dengan apa yang gue suka, gue tidak mau mengerjakan itu. Ketika lo masuk ke Glorify, lo ketemu dengan orang-orang dominan lainnya yang punya karakter dan cara berpikir yang hampir sama. Masuk ke Glorify itu dikikis. Kalau di Glorify pasti kita memiliki yang sangat kuat ya. Kalau kita sendiri sakit atau dalam keadaan susah, mereka selalu ada. Kasih kita pengennya bantu, pengen selalu ada buat mereka gitu. Kekompakan dan kebersamaan bisa dijaga hanya dengan kalau kita punya visi yang sama. Beberapa kali gue terlibat dengan komunitas, ketika lo masuk ke dalam, lo akan menjadi orang lain. Lo tidak menjadi seorang Theo Reisha Rumte, seorang gue. Nah, tetapi ketika lo datang ke Glorify, lo akan dengan bebas bisa mengekspresikan siapa lo di depan anak-anak tanpa harus berakting. Karena mungkin di satu sisi kita punya sisi penerimaan. Jadi kalau pertanyaannya adalah komunitas dihubungkan dengan tren hidup benar gitu, orang-orang yang udah keluar mereka bisa kasih virus ini juga untuk memvirusi orang lain juga untuk melakukan kebenaran. Gue rasa pertama kali adalah penerimaan dulu. One time, one world, two times, one love, three times, rewind, 'cause I'ma dedicate this song to everyone I got. Guys, kita nggak mungkin hidup sendiri, jadi kita mesti hidup berkomunitas. Tapi kita mesti milih komunitas yang punya dampak positif buat kita.
yang merubah hidup kita ke arah lebih baik. Nggak hanya sekedar kumpul-kumpul. Jadi jangan salah pilih komunitas. Gali semua potensi yang ada, semua talenta. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang sekitar kita, untuk bangsa kita. Mana sih orangnya? Nggak ada. Oh, iya silakan. Bukan dia. Yuders, selalu ada masa depan bagi seseorang yang mengejar kebenaran dalam hidupnya. Ya, saya percaya itu walaupun mungkin susah, sulit, tapi Tuhan akan membimbing orang itu ya. Sama seperti kisah ini, seseorang yang berusaha untuk lepas dari kehidupan homoseksual yang begitu kental dalam hidupnya. Dan ini dia kisahnya. Orang-orang bilang saya ini Barbie boy dan itu membekas di pikiran saya. Saya Ricky, inilah kisah hidup saya. Masa kecil saya sering kali dipanggil cantik oleh tante saya. Terus saya sering dipanggil Barbie boy karena saya berbeda di antara saudara-saudara yang lain. Saya diledekin sama teman-teman saya. Saya dibilang, kamu seperti perempuan, kamu seperti banci. Hanya ada rasa malu dan, oh Tuhan kenapa kayak gini gitu. Saya menyesal udah dilahirin, yang saya pikirkan seperti itu. Saat mereka berkata seperti itu, saya cuma berkata, nanti kalian akan lihat apa yang saya akan perbuat. Karena perkataan kalian akan berbalik menyukai saya yang seperti ini. Kalian yang akan tidak normal melihat saya. Karena orang tua saya tinggal satu-satunya, ibu saya saja. Bapak saya udah meninggal, kehidupan kita susah, miskin, kita diinjak orang. Waktu saya kelas 5 SD, oleh tetangga saya dilecehkan. Apa ini, seorang cowok memegang-megang tubuh saya merasa risih, merasa sedih, merasa takut. Setelah kejadian itu saya pikir saya melupakan hal-hal yang semuanya itu, tetapi malah berdampak pada saat saya remaja. Waktu SMA, saya mengenal seorang pria dari sahabat saya, perempuan. Ternyata dia mencium bibir saya. Dia ciuman pertama saya. Saya merasa suka pertama kali dengan laki-laki kepada dia. Saya sangat jatuh cinta saat itu. Dia beda dengan yang lain, ngasih fasilitas tempat tinggal yang baik, mobil untuk ke sekolah. Karena hidup saya miskin bersama orang tua saya memutuskan untuk jual diri saya ke Bali. Saat saya terjun ke dunia gay, saya sangat menikmati karena saya mempunyai banyak pacar. Itu yang terbaik, dapat uang saya untuk kehidupan saya, kehidupan orang tua saya di rumah, dan akhirnya lama-lama saya coba terjun ke dunia waria. Parahnya saya udah seperti hewan. Saya pernah party seks, saya mandi bareng dengan teman-teman dan melakukan hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Tapi saya dalam hati sedih, ada kekosongan. Apa sebenarnya tujuan dari saya melakukan seperti ini semua? Ini bukan diri saya ternyata. Saya udah menjadi orang lain. Saya sudah membangun ini semua hanya untuk hal yang sia-sia seperti itu. Tapi saya maunya apa, saya bingung saat itu. Selesai saya tidur, suasananya gelap, hanya ada suara, kamu harus pulang sekarang. Kalau kamu nggak pulang, kamu akan mati di sini. Langsung saya terbangun, kaget. Saya menangis, saya minta ampun di situ. Saat itu saya tahu itu suara Tuhan yang udah manggil saya. Seperti seorang yang rindu ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk saya, suara itu. Oh Tuhan, iya benar Tuhan, saya sudah menyia-nyiakan hidup saya. Sebenarnya tidak ada yang saya cari selain Engkau, dan sejak saat itu yang terfikirkan hanya pulang untuk bertobat, untuk nggak mau melakukan itu lagi. Saya mau mengakui segala kesalahan saya kepada Tuhan. Dari saat saya ditegur sama Tuhan, saya memandang diri saya lebih berharga. Saya sudah tidak ingin menjual diri saya hanya untuk sekedar materi. Sekarang ingin fokus
terhadap hidup saya yang baru. Saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan juga sudah mengubah pola pikir saya yang telah lama. Ternyata selama ini saya salah. Saya ingin merasa berharga karena pakaian, karena kekayaan, karena keberadaan. Ternyata yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Saya selama ini salah. Saya sudah menyia-nyiakan keberhargaan saya. Tanpa barang-barang itu semua saya sudah berharga. Firman Tuhan yang menguatkan saya saat ini, apa yang dipandang hina oleh dunia, tetapi dipilih oleh Tuhan. Dan ayat ini membuat saya kuat, yang menjadikan saya lebih kuat lagi untuk menjadi seorang pria yang sejati. Terus, pernah nggak sih belakangan ini ngerasa kayak apa ya? Kita tahu yang kita lakukan ini nggak benar atau mungkin salah, tapi apapun alasannya, apakah itu enak ataupun apapun itu, tapi kita tetap ngelakuin itu. Atau mungkin udah tanya sama Tuhan, tapi kok Tuhan juga belum jawab-jawab juga gitu kan. Ya kuncinya sih sebenarnya harusnya sabar. Artinya sabar ya jangan nyerah juga gitu. Karena sebenarnya ada dua hal yang harus kita tahu. Betul, yang pertama adalah bahwa Kristus sudah mati dari kayu salib dan hari ketiga bangkit supaya setiap orang siapapun itu yang percaya dengan karya kebangkitan ini ada satu harapan dalam hidupnya, bisa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa ya mengampuni orang yang sudah nyakitin hati kita. Apakah itu papa kita atau mama kita barangkali, siapapun itulah, kita harus bisa mengampuni orang itu. Enak banget ya kalau sesuatu yang tertahan itu kita lepaskan gitu, rasanya lega banget. Apalagi kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati ya. Selama ini kita nggak bisa ngampuni orang, belum kita juga tahu, ganjal juga sih emang ini salah tapi kita masih melakukan ya. Gimana kalau kesempatan ini kamu ambil Youthers? Mengampuni. Sama seperti yang Tuhan lakukan juga untuk mengampuni setiap manusia. Yang Yesus lakukan adalah mengampuni setiap manusia, siapapun orangnya. Dan kalau kita terima Yesus, saya percaya kita yang terima Yesus akan dapat satu kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah nyakitin hati kita banget. Dan yang luar biasanya lagi, ketika kita terima Yesus, Yesus akan tinggal dan memberikan damai, sejahtera, sukacita. Ruang kosong itu tidak kosong lagi, tidak berdebu lagi. Itu akan dibersihkan menjadi ruang yang sangat nyaman. Kenapa? Karena Yesus akan diam di sana. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kemanapun kamu pergi melangkah berjalan, Yesus akan berjalan kemanapun kamu pergi bersama dengan kamu. Nah, ini kesempatan yang paling baik. Kalau kamu mau, sangat sederhana. Yaitu buka hati kamu dan kamu bisa ikuti kalimat ini. Yesus, saat ini aku membuka hatiku. Ampuni semua dosa-dosaku karena aku manusia berdosa, tetapi darah-Mu menyucikan hidupku dan kebangkitan-Mu memberikan aku harapan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan aku percaya mulai saat ini Engkau yang tinggal dalam hatiku. Di dalam hidupku tidak ada kekosongan lagi. Dan saat ini dengan mulutku aku mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hatiku. Dan aku percaya kuasa pengampunan ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera dan sukacita tinggal di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Amin. Well done Youthers. Langsung SMS dan telepon karena saya dan teman-teman pengen dengar curhat kamu. Apalagi kamu yang ikuti doa tadi. Apa sih perasaan kamu? Apa yang sudah kamu dapatkan dari doa tadi? Let us know. Oke? SMS dan telepon mulai saat ini, besok dan seterusnya. Kalau perlu sampai kita ketemu lagi di Senin depan di Solusi Live tentunya ya. Recommended for youth. Oke, saya sama teman-teman mau pamit dulu. Thanks for watching ya. Tunggu telepon SMS saya ya. Udah bunyi ting.